Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah, para romo kiai, para bapak kiai yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya. Wabil akhos kepada para masyayikh, para tokoh ulama di Desa Cinta Damai, Kecamatan Tapung Hilir, yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami, yang kami cadang barokah doa dan yang kami taati fatwa dan juga dawuh-dawuhnya. Wabil akhos kepada Bapak Haji Catur Sugeng Susanto selaku mantan Bupati Kabupaten Kampar, alhamdulillah telah melaksanakan tugasnya dari tahun 2019 sampai tahun 2022 ini. Mudah-mudahan masa jabatan beliau selalu membawa manfaat, maslahah dan juga barokah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Bapak Haji Catur Sugeng Susanto yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Tapung Hilir. Wabil akhos kepada Bapak Camat yang baru saja hadir. Mohon izin Pak Camat, saya terlalu awal ngajinya. Ini saya yang kegasikan apa jenengan yang telat nih? Pak Camat yang telat. Terima kasih Pak Camat sudah sadar diri. Dan terima kasih hadirnya Bapak Camat di desa kami, di Desa Cinta Damai. Mudah-mudahan Bapak Camat beserta Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Tapung Hilir, wabil akhos Bapak Kapolsek beserta anggota dari sektor Kecamatan Tapung Hilir yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Mahmud Zainuri selaku anggota DPRD Kabupaten Kampar yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah Desa Cinta Damai. Wabil akhos kepada Bapak Legiman selaku Kepala Desa Cinta Damai, soho ibu beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kedis, Bapak Ketua Kembe, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Cinta Damai yang kami hormati dan yang kami muliakan. Moga-moga Pak Kepala Desa berkahnya pangkat menjadikan maslahat dan menambah manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara, Ketua PHBI, Ketua BPD dan aparatur Desa Cinta Damai, yang mudah-mudahan seluruh keluarga besar Panitia Penyelenggara selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena kelambi seragamnya anyar-anyar. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar panitia dan akhirnya para donatur diberikan sehat panjang umur, yang manfaat yang barokah, diberikan hirah semangat ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal.
Adin. Wabil akhus kepada Tanfidiah Surya Nahdlatul Ulama MGC Kecamatan Tapung Hilir. Wabil akhus kepada Tanfidiah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Cinta Damai, keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama saking keluarga besar PAC Kecamatan Tapung Hilir yang kami hormati. Tak lupa kepada Muslimat Ranting Cinta Damai yang kami banggakan. Tak lupa kepada rekan-rekan Fatayat, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhus kepada Jamiah Maulid Sintuturor yang kami hormati. Tak lupa kepada Ikatan Remaja-Remaji Masjid Pemuda Karang Taruna di Desa Cinta Damai yang kami banggakan. Tak lupa kepada seluruh para tamu undangan yang berdiri, yang cuma mengatik muka-muka imannya yang jejeg, yang duduk lenggang gelasah, yang ahli ibadah, yang lagi sakit muga-muga ilang sakite, yang lagi meriang ilang meriange, yang lagi wudunen ilang wudune, yang lagi lara mata ilang larane, diberikan sehat walafiat, diberikan semangat ibadah. Allahumma. Santriwan santriwati, jemloan jemlowati, mbak kakung mbak putri, yang perawan-perawan moga-moga cepat dapat suami, yang joko-joko cepat payu rabi, yang duda randa enggal uli ganti, yang tua-tua moga-moga cepat dapat rezeki, cepat berangkat haji. Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah bawakan innal insana khuliqa hamu'a. Sesungguhnya manusia ini memang dasar mulanya makhluk yang sukanya ngeluh. Dikasih panas bersula, dikasih hujan juga bersula. Giliran dikasih hujan nama panas, gue ngarani katanya udan ketek. Sembarangan banget manusia. Udan panas benter Jawa, semua nikmatnya Gusti. Yang kepanasan hari ini insya Allah semua penyakitnya diangkat oleh Gusti Allah. Mengucur keringat hari ini buat ngelong dosa-dosa kita semua. Allahumma. Ngucur keringet teh sampai blobor celake, mudah-mudahan jadi blobor kabeh dosane. Allahumma. Allahumma. Cek suara dulu sampai belakang sana. Assalamualaikum. Masya Allah, suasananya cerah, alhamdulillah. Berarti ngajinya gak usah lama-lama ya Bu. Ngajinya mau sebentar apa yang lama? Sekedap napa dangu, sedela napa suwe. Ukuran suwe lama di Cinta Damai ngajinya sampai berapa jam? Berapa jam? Bentar, saya naik jam 2 lebih seperempat. Nanti berarti turun ngaji jam berapa? Jam 5. Jam 5 sore. Masya Allah. Berarti ngajinya 2,5 jam. Ngundang apa ngontrak Bu? Allahu Karim. Ngapunten Pak mantan Bupati Bapak Haji Catur, ada di Kabupaten Kampar mubalik ceramah sampai 2,5 jam ada. Senyumnya Pak Haji Catur mencurigakan. Kalau jawab ada, ketara ngapusi mumpuni. Jawab nggak ada, khawatir besok gak dipilih maning. Saya tanya sama panitianya. Assalamualaikum. Di Cinta Damai ada pengajian sampai 2,5 jam ada? Ada? Waduh, kiai siapa tuh? Siapa? Nyong. Mumpuni. Ngaji sampai 2,5 jam. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Gusti Allah ngendikaaken qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ternyata rahmat dan karunia-Nya Gusti Allah
diberikan kepada manusia, jikalau dibandingkan dengan harta yang kita kumpulkan, tentu lebih besar rahmat dan karunia-Nya Gusti. Harusnya setelah sholat duhur kita nderek sunnahnya Kanjeng Nabi. Lepas sholat duhur ini waktunya qailulah. Apa itu qailulah? Istirahat, leyeh-leyeh, ngasok, turunan sejenak. Tapi ternyata panjenengan setelah sholat duhur rawuh kumpul tumplek-blek di sini di halaman desa kita, Desa Cinta Damai, sampai berpanas-panasan, duduk nggak kebagian panggonan, sampai duduknya praktis, bokongeng lemprak, sikilnya atis. Ikhlas? Ikhlas? Ini niat ngaji apa niat ingin lihat raine mumpuni? Dua-duanya. Ini segini orang kepingin lihat mumpuni. Masya Allah, mohon izin ya Pak Kiai, Bu Nyai, inilah resikonya dadi wong ayu. KB kepingin lihat merongosnya mumpuni. Tapi sebelum lanjut, saya mohon bantuan Pak pengatur sound system. Ini karena sound kontrolnya nggak ngadep saya. Oh ya, gimana sana ya Pak, suara echonya dihilangkan bisa nggak ya? Apa ini suara echo apa efek ini? Saya kurang paham. Kok suaranya rada kurang jelas? Jangan pakai echo. Ini masih ada echonya. Echonya, echonya dihilangkan biar nggak suaranya benging. Betul ya Bu? Nah, Ibu yang di sini di panggung kita kerasa ini suaranya nggak jelas dan saya nggak dengar suara saya di sini. Suaranya nggak terlalu jelas. Ya, jangan pakai echo, jangan pakai efek, apalagi efek samping. Biar suara saya jelas, karena suara saya dasarnya ngebas. Kalau pakai echo malah nggak jelas. Nah begini rada lumayan sebenarnya. Echonya dihilangkan, efeknya dihilangkan biar agak jelas. Kok masih kurang jelas ya Bu ya? Yang di panggung ini rada paham ini yang di panggung. Gimana? Oh ya, bengong suaranya. Bapak-bapak di sini selalu dengar. Suaranya itu begini. Jadi rada kurang jelas. Ya, soalnya biar suaranya bisa didengar. Sugeng rawuh ahlan wa salam bi hudurikum Romo Kiai dan Ibu Nyai. Sumangga monggo wonten ing papan palunggan kang sampun dipun sawisaken kalih sedaya rencang panitia Cinta Damai. Sugeng rawuh Romo Kiai. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak mantan Bupati, Bapak Camat, Forkompincan, Pak Kapolsek, Pak Kepala Desa, dan insya Allah para Romo Kiai kita menjadikan tambah manfaat, masalah dan juga barokah. Buat ngecek suara, kita lanjut sholawat dulu ya Bu. Ini salawatnya salawat bulan Rajab, lanjut ke bulan Sya'ban sampai Ramadan. Suaranya nggak jelas begini. Jadi sambil ngecek suara, sambil menstabilkan, monggo grup Rebana kita sareng-sareng sholawatan, kita doa bulan Rajab, kita doa bulan Sya'ban, kita doa bulan Ramadan. Ini grup Rebana dari mana? Grup Rebana dari? Oh dari tadi ya Allah. Kalau dari tadi ayo nyambut gawe. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Ramadan
Sya'bana wa Mudah-mudahan berkah doa bulan Rajab masuk ke bulan Syakban ini menjadikan kula panjang sedaya kemarin Rajab kita menanam, Syakban kita ini menyiram. Mudah-mudahan Ramadan panen menjadi orang-orang yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dari semangat panitia warga cinta damai, saya teringat dengan hadis Nabi, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz." Jadi manusia kudu semangat gayuh barang yang manfaat, wasta'in billah. Kalau ada masalah mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Kanjeng Nabi titip pesan, wala ta'jiz, jangan malas, ojo beler, ojo keset, ojo sungkanan. Maka panitia warga cinta damai membuktikan semangat kemanfaatan mengadakan pengajian hari ini. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Yang keprok utangnya lunas kabeh. Yang namanya keras ketara utangnya banyak. Moga-moga rezekinya yang barokah. Untuk mengadakan pengajian hari ini seluruh elemen masyarakat ikut berjuang. Panggungnya duit, backgroundnya duit, sound systemnya, tendanya, rebananya, snacknya, mumpuni. Astagfirullahaladzim. Emang gue wanita apaan? Ini adalah bukti semangat keguyup rukunan warga desa cinta damai. Prentil ada yang urun 15.000, prentil ada yang patungan 50.000, prentil ada yang patungan ratusan ribu, prentil ada yang cuman datang gak patungan sama sekali juga ada. Tadi saya datang ke sini, mohon izin Pak Haji Catur, Pak Camat, Pak Kapolsek, Mbah Yai, Pak Kades. Ternyata banser di desa cinta damai sehat-sehat kabeh. Sikutnya lancip-lancip. Saya datang ke sini ada ibu-ibu mau salaman. Ternyata takutnya khawatir, bok salamannya sambil nyakar. Dan ternyata Banser lagi mengamankan saya. Ternyata Pak Banser ketemu temennya. Pak Banser kaget, langsung nyapa sama temennya, disikut kancane. Kang, tumben gelem angkat ngaji. Yang ditanya ngejawab, iyalah, iki mangkat berhiburan. Katanya berangkat buat hiburan. Saya nggak tersinggung. Saya pun nggak kecil hati ada orang berangkat ngaji di sini cuman buat hiburan. Namanya hidayah, namanya petunjuk adalah salah satu cara miftahul hidayah. Kuncinya petunjuk adalah al-ilmul manfa'ah. Ilmu yang manfaat adalah salah satu kunci yang namanya petunjuk datang dari Allah Subhanahu wa taala. Barang
katanya Gusti Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Yang tadinya sholatnya udah rajin tapi belum sholat jamaah, habis pengajian jadi ketol antuke rajin jamaah. Amin Allahumma. Yang tadinya enggak akur sama tetangga, setelah pengajian tambah guyup rukun. Allahumma. Berangkat ngaji tadinya istrinya satu, pulang ngaji istrinya tambah cantiknya, tambah solihahnya, tambah ngajinya. Gitu maksudnya aku. Ini mohon izin saya ngomongnya agak rada angel Bu. Kenapa ngomongnya rada angel? Karena ternyata banyak masyarakat asli Melayu di Provinsi Riau datang ikut pengajian. Jadi saya bahasanya pakai bahasa nasional. Sebenarnya asli saya Cilacap, Jawa Tengah. Jadi ini kita perjanjian dulu. Sore hari ini ngajinya mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, atau mau pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Grup rebanan nantang perkara. Saya diajak pakai bahasa Inggris. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa Ta'ala, the God who created human being and teaches the language. It has given grace also we can get together on the Cinta Damai our beloved. May peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently forget Islam. May belong to followers who get syafaat fi dini fi dunya hatal akhirah. Amin Allahumma. Sampai amin-amin emang tahu artinya? Berhubung panjenengan tidak tahu artinya, bahasa Inggris saya juga mung-mungan, jadi ini bahasanya campur sari mawon gede. Bahasa Indonesia banyakin, bahasa Jawa buat selingan. Karena ternyata Pak Camat pun insya Allah asli Riau. Betul ya Pak Camat? Pak Kapolsek baloknya masih 3, nanti pulang baloknya langsung 4. Gak ada balok 4 soalnya. Mawar 1 langsung kompol. Ya Pak Haji Catur, senyumnya dari tadi mencurigakan. Kemarin pas jabat ada pengajian di Cinta Damai, belum tentu datang, bareng udah selesai datang. Ciri-ciri. Ya begitulah kalau musim-musim politik begini Bu. Ya husnudon sih, berarti kan mau nyalon lagi begitu. Gak apa-apa Pak Haji, insya Allah datang di sini nambah berkah dan semangat buat warga masyarakat di Desa Cinta Damai. Allahumma. Berarti jadi bupati baru 1 periode Pak Haji Catur. Oh, rencana mau berapa kali? 2 kali? Ya Allah, malas temen gua. Maaf ya Bu ya, saya suka bercanda. Soalnya resiko jadi umara, jadi pejabat itu besar. Jangankan jadi bupati, orang jadi kepala desa aja tanggung jawabnya gede. Gak percaya, tanya tuh sama Pak Legiman. Tetangga saya namanya Legimin. Di sini kadesnya Legiman. Legiman. Berarti asmanya beliau diberikan oleh orang tuanya supaya jadi orang yang manis kepada setiap orang, gitu maksudnya Bu. Maaf ya Pak Kades. Jadi lurah aja tanggung jawabnya gede. Ada jalan bosok yang disalahin lurah, ada umar reot yang disalahin lurah, ada bansos kurang tepat sasaran yang disalahin lurah, ada kelahiran stunting yang disalahin lurah, ada kemarin rada babaran yang disuruh tanggung jawab lurah. Maksudnya tanggung jawab di bawah rumah sakit, gitu maksudnya aku. Lagi jadi kepala desa jadat tanggung jawabnya gede, apalagi jadi bupati Kampar. Lah Kaji Catur kok kepingin 2 kali.
Pak Haji Catur langsung pucet. Maaf ya Pak Haji, jangan tersinggung Pak Haji. Aduh jadi nggak enak. Yang jadi lurah rajin ibadah, yang jadi camat jangan camat comot, yang jadi polisi kalau mentengkelek di tengah jalan gili sing hati-hati malaikat saben detik mentelengi. Yang jadi mantan bupati, calon bupati, janji-janji wajib ditepati. Yang jadi mumpuni bisa ngomongi kudu bisa ngelakoni, aja jarkoni, bisa ngajar bisa ngelakoni. Mohon izin Pak Haji Catur. Yang jadi banser ngadek ngeyeyar, mohon izin Pak, kalau di Riau belum paham, ini adalah banser tentaranya orang NU. Oh ya, tepuk tangan dulu buat Pak Banser. Mohon izin Pak Kapolsek, kalau di kepolisian jenderal paling tinggi pangkatnya itu bintang 5, tapi kalau banser itu bintangnya 9. Puyer, ya Allah bukan puyer Pak. Bintang 9 itu bintangnya orang NU. Oh malah puyer. Ngarang baik sebelah kiri dari tadi. Kalau di kepolisian ada jenderal bintang 5, maaf di TNI ada TNI Angkatan Darat, ada TNI Angkatan Laut, ada TNI Angkatan Udara, banser itu TNI Angkatan Langit. Kenapa TNI Angkatan Langit? Karena banser nggak gajian, nggak bayaran. Jangankan bayaran, kadang-kadang wedang kopi rokok yora metu. Kalau Pak kepolisian, maaf Pak polisi itu titelnya ngabdi kepada negara. Tapi kalau NU, banser ini namanya berkhidmat. Kalau ngabdi masih nerima gajian, kalau berkhidmat nggak gajian Pak Banser. Pantesan Banser kering-kering banget. Kenapa bansernya kurus-kurus? Karena saya dan banser nggak doyan minum es kelapa sawit. Walaupun di sini bos sawit, mohon izin Pak Banser. Terima kasih telah selalu guyup rukun dengan warga masyarakat Melayu di Riau. Mudah-mudahan kita yang merantau, yang trans bisa selalu bersinergi dengan seluruh warga masyarakat di Provinsi Riau. Satu tujuannya, ngurik-urik Islam di tanah Riau. Tepuk tangan dulu dong buat panitia kita hari ini. Yang berikutnya mohon izin sekali. Ini saya itu biasanya kalau ngaji sambil layon alias sambil lari-larian Bu. Jadi ini mohon izin Pak Banser, mejanya supaya dipindah saja. Baru kali ini saya pengajian langsung disuguhi macam-macam makanan. Emang ada kiai ceramah sambil makan lemper Pak? Sini boleh. Sebelah kanan sini Pak. Ya, di sini. Oh ya. Terima kasih Pak Banser, alhamdulillah. Banser ada profnya juga nih. Saingan nama Pak Polisi. Provos. Ini profesor atau provinsi nih Pak Banser. Alhamdulillah ada yang kering, ada juga yang lagi hamil. Alhamdulillah. Kalau Bansernya subur tandanya masyarakatnya makmur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lanjut. Sampai jam 5 sore? Kalau selesai jam 5 sore berarti sholat asarnya jam berapa? Berapa? 5:30. Ya Allah, berarti zuhurnya ke asaran, asar ke maghriban. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, amin Allahumma. Di dalam kitab Usfuriyah, kitabnya kecil, tapi walaupun kitabnya kecil ada riwayat dengan jelas. Zamannya Kanjeng Nabi di kota Madinah ada seorang fatayat. Fatayat itu berarti perempuan Madinah yang belum menikah. Halo? Fatayat adalah perempuan Madinah yang belum nikah.
kisaran antara umur 25 sampai 45 tahun. Itu namanya fatayat Bu muslimat. Fatayat itu usia 25 sampai 45. Lah kalau muslimat usia antara 46 sampai usia lansia. Jadi kalau sang fatayat ini di dalam mimpi berteriak manggil ayahnya supaya bapaknya nolongin ibunya. Sang fatayat teriak-teriak di dalam mimpi, "Pak, bapakku!" Fatayat bingung, bapaknya kayak teman dan semaur kabeh. Yang namanya keadaan darurat, bapaknya sedang di sorga, ibunya di neraka. Keadaannya darurat Pak, akhirnya teriak-teriak ibarat orang bawa truk sawit naik tanjakan, dalamnya bosok, orang kuat manjat, pasti teriak-teriak manggil kenetnya, "Tok, ganjel tok, tok, ganjel tok." Yang ketawa berarti tahu yang lagi viral. Namanya darurat Pak, itu otomatis teriak-teriak. Dan sang fatayat manggil-manggil ayahnya, apa yang terjadi? Bapaknya sang fatayat cuma tersenyum dan tidak mau nolong istrinya yang berada di neraka. Sang fatayat sebagai anak perempuannya kaget, "Ya Allah, ramaku, penulungi biungi kurang gelem. Apa jangan-jangan lian waktu urip nang alam dunia bapak biungku bojo nanti meteng lahirnya ora pada saling cinta apa ya?" Karena sang ayah nggak mau nolongin ibunya, akhirnya sang fatayat nekat lari masuk ke dalam neraka dengan niat ingin nolongin ibunya. Tapi belum sampai di neraka, baru sampai di depan pintu neraka, sang fatayat lengan kanannya, tangannya kecipratan api neraka. Gegara dia bermimpi tangannya kecipratan api neraka, dia terbangun. Setelah terbangun malah tangan kanannya sengkleh Pak. Padahal cuma mimpi kecipratan api neraka. Dan ternyata setelah terbangun sang fatayat lengan kanannya sengkleh sebelah. Akhirnya sang fatayat lari ke rumah Kanjeng Nabi. Dia langsung ngomong sama Kanjeng Nabi apa yang dialami. Kanjeng Nabi berdoa, kemudian sembuhlah sang fatayat. Setelah sembuh, sang fatayat cerita apa adanya di dalam mimpi, sehingga Kanjeng Nabi menyimpulkan bapak ibunya yang telah wafat di akhirat tempatnya berbeda. Karena dulu waktu hidup di dunia, suami istri hidup dalam satu atap rumah, tapi amaliyahnya berbeda. Suaminya senang sodakoh, tapi istrinya pelit medit, betitil bakhil, kucireng jelantir persis kayak upil kudanil. Setiap suaminya mau sodakoh, istrinya pasti negor, sodakoh terus. Nambah jadi tukang dodo sawit dadakan. Kemaki temen sodakoh karo bocah yatim. Kelingan anake pitu dadi wong kabeh, langkah sing dadi cempek. Dadakan arep sodakoh karo janda, nggih bojone si urip. Setiap suaminya sodakoh pasti istrinya negur begitu. Makanya maaf ya, punten. Ada satu riwayat bahkan dijelaskan di dalam satu hadis. Ada seorang sahabat namanya Abu Sofyan. Abu Sofyan itu sebenarnya aslinya temannya Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi ternyata dari tiga Abu ini, Abu Sofyan ya yang diberikan oleh Allah hidayah sehingga masuk ke dalam Islam. Abu Sofyan ini ternyata udah masuk Islam, wong sugih, hartanya banyak, tapi sama istri sendiri itu pelitnya luar biasa. Udah Islam padahal tuh, udah meluk Islam, tapi ternyata sama istri pelitnya, naudzubillah min dzalik. Sehingga satu ketika sang istri ini bilang sama Kanjeng Nabi, "Ya Rasul, saya mau cerita tapi ini bukan aib, tapi mau gimana lagi? Saya kemarin habis mencuri uang suami saya." Oh,
mencuri uang suami, maka dosanya bagaikan 70 maling. Kaget tuh istrinya Abu Sofyan. Hah? Nyong maling? Iya. Tapi begini ya Rasul, saya ini nyolong duit suami saya karena saya nggak dikasih duit belanja. Saya nggak pernah disuruh untuk masak yang enak, jangankan masak yang enak, sampai-sampai saya kebingungan buat masak besok itu apa. Nggak pernah saya dikasih sodakoh wajib, nggak pernah saya dikasih nafkah, jangankan sampai untuk liwet. Buat anak saja nggak ada duit jajan, maka saya terpaksa ngambil uang suami saya. Apakah iya betul saya ini 70 maling? Ternyata Kanjeng Nabi mendawuhkan, ini ada beberapa hadis yang memang menyebutkan nolong duit suami tanpa izin suami dosanya bagaikan 70 maling. Tapi setelah ada kejadian asbabul wurudnya, satu hadis yang memperbolehkan istri nolong duit suami tapi secukupnya. bentar begini, kalau asbabul wurud ini adalah asal usul datangnya hadis, yaitu sunnah dari Kanjeng Nabi. Maka ternyata Kanjeng Nabi waktu menghadapi istrinya Abu Sofyan, Kanjeng Nabi itu bilang, ya udah Bu, kalau memang nyolongnya untuk memenuhi kebutuhan yang nggak bisa tertunda, maka silahkan boleh ambil secukupnya, jangan ambilnya buat beli gelang, jangan ambilnya duit buat beli kuota. Ini nyolongnya karena buat beli beras, maka diperbolehkan. Tuh Bu, sebegitu indahnya Islam, sampai-sampai Kanjeng Nabi begitu fleksibel untuk selalu menghadapi satu permasalahan di dunia ini. Dan datangnya hadis ini adalah satu dasar suami sebelum sedekah ke masjid, sebelum sedekah ke anak yatim piatu, ingat, suami ada sedekah wajib untuk istri dan keluarganya selain nafkah. Halo, assalamualaikum. Suami ada sedekah wajib sama istrinya. Di antaranya bagi suami yang yasir, apa itu yasir? Wong lanang sugih, tajir melintir. Contohnya kaji catur. Ya iya, nyalon bupati itu dananya miliaran Bu. Saya kemarin aja ditawarin buat nyalon DPR RI. Waduh, modalnya gede. Apalagi nyalon bupati Pak. Makanya kalau Kanjeng Nabi jadi pemimpin umat manusia salam jagat raya, modalnya cuman 1 juta. Berapa Bu? 1 juta. Setia, jujur dan nyata. 1 juta. Tapi kalau nyalon bupati Kampar, modalnya 1 miliar. Jalaran si milih jaluk dibayar. Maaf ya, kaji catur. Jadi gak enak saya. Aduh, enak bayar. Ya nggak apa-apa, kan yang ngamplokin bukan kaji catur nanti. Bercanda lagi Pak Kaji. Aduh, jadi nggak enak, saya guna sebelah ini aja lah. Sebelum lanjut, kan ngajinya sampai jam 5 sore kan. Ini ada titipan amanah dari panitia, biar saya nggak malu sama kaji catur. Saya harus mengalihkan dulu biar nggak nyebut bupatinya terus, kasihan. Ada informasi dari panitia, mohon izin saya sampaikan. Begini amanah dari panitia. Mumpuni, widih, kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Udih, mau jadi temen ya.
Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh warga masyarakat Desa Cinta Damai. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk mengisi kotak infak sodakoh keliling, duit sodakohnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Oh, mau ditarikin jariah bu? Ini kalau ditarik infak sodako jariah kira-kira ikhlas enggak? Betul? Ikhlas? Kalau ikhlas monggo ngerogoh sak dompet bu. Yang gak bawa dompet utang dulu sama sebelahnya. Besok kalau ketemu di sarutang. Bapak-bapak silakan ngerogoh sak katok. Oh, Pak Haji sarungan berarti orang katokan. Serap apa lah serogoh-rogohnya. tapi ada tapinya nih. Saya mau tanya dulu, akadnya kudu jelas nih. Infak sodako saya enggak? Saya enggak? Baik enggak? Bagus enggak? Bagus. Tapi akadnya harus jelas. Ini memang penggalangan infak untuk PHBI. Tapi tujuannya buat apa ya? Ada yang bertanggung jawab nggak nih? Siapa yang nulis? Ya, tujuannya buat apa? Untuk? Waduh, kalau begini mah dikira buat ganti amplopnya mumpuni Pak. Biasanya kan penggalangan dana buat santunan anak yatim, buat pembangunan masjid, buat pembangunan yayasan, ataupun buat bangun musola. Ini untuk dana PHBI. Ini nanti dikira ganti amplop penyong gitu. Begitu? Oh tetap jalan? Jalan ini? Oke, berarti kotak infaknya bukan untuk nambahin amplopnya mumpuni bu. Ini mutlak adalah untuk kegiatan kemaslahatan warga masyarakat Cinta Damai. Begitu ya? Buat kemaslahatan. Oke, kalau buat kemaslahatan saya juga kudu ngasih sodako bu. Nanti kalau saya nggak ngasih sodako, nanti tersiar kabar katanya mumpuni Ustazah Jarkoni bisa ngajar, bisa ngelakoni. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu sesuai kemampuan nih, yang jadi angsa telurnya segede telur angsa, yang jadi bebek telurnya segede telur bebek, yang jadi ayam telurnya segede telur ayam, yang jadi manuk merpati telurnya segede telur manuk merpati, yang jadi burung emprit nggak usah memaksakan telurnya segede telur angsa, kasihan nanti dobolan. Ya sesuai kemampuan. Udah sekarang milih. Bu, pengen jadi angsa apa jadi emprit? Jadi emprit apa jadi angsa? Jadi angsa. Tapung hilir mentalnya wong sugih. Cita-citanya kepingin jadi angsa. Angsa telur yang ukurannya paling gede. Berarti duit ukuran paling gede 100. Angsa 100, bebek 50, ayam 40, merpati 30. Berarti emprit berapa? 10.000. Aduh temen kacek ke. Lagi merpati juga 30, masa emprit 2.000. Ya udahlah, monggo seikhlas panjenengan. Yang terpenting begini, datang panjenengan ngasih kotak infak, kami harap keikhlasannya. Supaya apa? Buat maslahatnya seluruh warga masyarakat Cinta Damai. Maka monggo dimulai dulu sodakonya dari saya. Ini jilbab pink asisten saya. Tapi walaupun asisten saya, tapi kan duitnya nyong. Ya takutnya jenengan salah paham. Kotak infaknya udah mulai sekarang apa tahun depan nih? Tahun depan jauh banget. Oh ya, monggo kotak infaknya dimulai dulu dari saya. Nanti sambil baca doa bulan Rajab lagi diwakili asisten saya. Kotak infaknya muter keliling. In ahsantum li anfusikum. Nanam hal yang baik pasti panennya pun baik. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim iman ala Muhammad. Salli wa sallim iman ala Muhammad.
Sallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap keliling, sorbannya tetap berjalan untuk efisien waktu, ngajinya dilanjut, sedekahnya juga berlanjut. Saya mewakili segenap panitia dari keluarga besar PHBI Desa Cinta Damai mengucapkan sing maringi matur nuwun sangat, sing boten maringi kebangetan banget, sing epok-epok turu kedongakna lemu kaya sapiku. In aksantum li anfusikum, orang yang menanam hal baik maka Allah akan memberikan yang baik juga. Allahumma. Hari ini Anda sedekah berupa uang, nanti Allah mengembalikan ke jenengan belum tentu berupa uang, tapi bisa berupa badannya sehatnya walafiat, punya hiroh semangat ibadah, keluarganya adem ayem tentrem, anaknya di pesantren pada kerasan, ilmunya manfaat. Itu adalah ganti dari Anda sedekah berupa uang, insya Allah diganti rizki yang barokah. Allahumma. Sembari kotak infaknya muter, ini ada kan grup rebananya dari tadi. Oh ya, dari Cinta Damai. Ini saya sawer dulu biar tambah semangat Ibu. Oh ya, monggo. Ya, sama-sama. Ibunya menerima tapi sambil nggak percaya. Saweran. Maaf ya, bahasanya rada kasar, saweran. Saya lebih baik nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Sama-sama vokalnya sih, tapi kalau santri kan lagi belajar mendawamkan sholawat. Maka kenapa ini adalah centusan dari Pak Kepala Desa, bahwa Kepala Desa kita menginginkan Cinta Damai, grup rebananya dari santri-santri dan ibu-ibunya juga semangat. Kita tepuk tangan dulu dong buat grup rebananya. Yang keprok bisa berangkat haji kabeh. Ibu pingin berangkat haji? Pingin berangkat haji? Udah daftar belum? Ya Allah, pengusaha iler walet, tukang dodol sawit, gelangnya bisa lengen-lengen, ada lele peting perempal sekeong-keong, pingin lu ngakaji ke durung daftar. Ya mumpung kuotanya dibuka Pak, udah nggak ada batasan umur. Mari daftar panjenengan lunga haji, mudah-mudahan bisa tercapai cita-citanya. Duyufur Rahman al Mubarakun, jadi tamu agungnya Gusti Allah, bisa berangkat haji Mekah Madinah, jadi bapak haji ibu hajah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mending nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Iya, biduan memang sekarang alhamdulillah banyak yang udah pakai jilbab, mudah-mudahan istiqomah. Allahumma. Tapi kebanyakan biduan bajunya seronok, kurang bahan. Masa di Gunung Merapi karo Gunung Merbabu ditonjol-tonjolin, punya pusar dikasih celobong udara, sampai maaf ya pakai rok mini rok pacet, maaf belekan buri ngerempet silit buri, belekan ngarep ngerempet silit ngarep. Udah begitu naik motor sambil bertak-tak, maaf SMS silit yang meletek separuh. Ya Allah ya Rahman, cara berpakaiannya kalah sama buah di pasar. Sekarang buah di pasar kan pakai baju, betul? Betul? Apel pakai baju, pir pakai baju, jeruk pakai baju, buah belimbing pakai baju, jambu kristal pakai baju. Saya masuk ke Desa Cinta Damai, saya lihat ada nangka pakai jaket, Bu. Izin ya Pak Camat, Pak Kapolsek, ngaji taktur Pak Kades. Di Cinta Damai nangka pada jaketan. Makanya siapa tuh tadi? Apik temen ya. Berarti di Cinta Damai nangkanya wong beriman. Lo ngerti syariat tahu aturan, nangka aja pada jaketan. Kenapa nangkane wong wadon ora dibrongsong? Maka hari ini saya berbangga. Ini ada anak-anak dari pesantren mana ini?
Rodotus Sholihin, alhamdulillah. Sebelah mana pondoknya? Dari sini sebelah mana? Oh jauh, alhamdulillah. Sugeng rawuh. Ada adik santri dari pondok pesantren Rodotus Sholihin. Mudah-mudahan betul-betul jadana yang soleh-solehah, anak yang ahlul Quran, anak yang ahlul kitab, cita-citanya diijabah, kerasan di pesantren. Amin Allahumma. Udah korengan belum? Udah gudigan belum? Kalau belum gudigan nih belum nikmat namanya. Soalnya namanya santri di pesantren rata-rata korengan gudigan. Gak apa-apa, namanya santri di pesantren sampai korengan gudigan. Maaf, itu bukan pesantrennya yang jorok, bukan anaknya yang gak rajin mandi, tapi ini salah satu ilmu manakib dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, namanya santri belajar hikmatul hukama. Apa itu hikmatul hukama? Ilmu prihatin. Namanya korengan gudigan adalah sebagai salah satu bukti bahwa kepingin jadi orang yang alim harus mau rekasa dulu. Pengen jadi orang yang sukses ya kudu melewati hal yang sulit, termasuk korengan gudigan. Jadi kalau pesantren salafiyah Bu, yaitu pesantren yang mengutamakan belajar kitab-kitabnya, itu rata-rata korengan dulu. Kenapa kudu korengan? Ya iyalah, namanya santri Pak. Di pesantren itu udah biasa puasa dalail, puasa bilaruh, puasa nyerowot, sampai puasa Senin Kemis. Itu memang jadi adabnya anak santri. Namanya lulusan dari pesantren Pak, bawa nampan isi air, gak mungkin ada kesandung. Kenapa? Karena anak di pesantren adab itu nomor satu. Bawa nampan isinya air sambil dempeng-dempeng jalan, gak mungkin tuh airnya tumpah. Karena pesantren di pesantren udah biasa dipawon. Masak untuk anak sekos pesantren itu bisa takarannya pas, bumbunya enak. Kenapa? Karena udah belajar prihatin. Namanya santri lulus dari pesantren, macul, pinter, bobos sawit, bisa menekit kelopok, pinter, dandani gendeng bocor kecil, kesambar bledek isi urip. Kesambar bledek isi urip. Kenapa? Saktinya santri karena berkah ilmu dari kiai. Maka di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, namanya orang tua boleh milih pesantren. Contoh nih, anak saya mau saya titipkan nih di pondok pesantren Rodotus Sholihin. Maka nimbang-nimbangnya waktunya itu minimal 2 bulan. 2 bulan ini untuk memantapkan hati orang tua. Karena modal anak ngaji satu, ikhlasnya orang tua. Kalau orang tuanya nggak ikhlas, putrane di pesantren mulai korengan nggak sembuh-sembuh. Betulan, anak di pesantren orang tuanya nggak ikhlas, korengan nggak sembuh-sembuh. Kok malah orang tuanya nggak terima anaknya di pesantren korengan, dibawa pulang malah sekeluarga korengan kabeh Bu. Begitu tuh namanya. Namanya apalagi yang alumni pesantren. Insya Allah mohon izin Bapak Haji Jatur, ternyata saya tadi malam ngaji di mana ya Pak Kaji? Oh iya, Lubuk Dalam. Saya dijemput oleh Bapak Kaji Musyarraf dan istrinya, alhamdulillah pengajian di Desa Lubuk Dalam. Dari kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak. Dari Siak saya pindah ke sini dan alhamdulillah rata-rata warga masyarakat yang merantau, yang trans dan asli orang Riau ternyata roto-roto lulusan pondok pesantren semua. Tepuk tangan dulu dong. Yang nggak keprok kayaknya mondoknya belum selesai udah pulang. Nggak apa-apa Bu, namanya belajar. Anak di pesantren korengan gudigan, orang tuanya kudu ikhlas. Ya memang begitu. Kalau kepingin sukses tapi nggak mau prihatin, pingin jadi orang pinter tapi nggak mau belajar, cara anak santri disebut jununu fununu, wong edan ke pirang-pirang.
Junono, funono, wong edan itu macem-macem. Tahu edan enggak? Tahu edan enggak? Ngertos, wah ini ngajinya bahasa Jawa kabeh iki balane nyeng ya sampean. Saya ngertos barangan. Apa tuh junono, funono, wong edan itu macem-macem. Lah pengin dadi wong sugih ora gelem kerja. Junono, funono, edan. Pengin jadi orang sukses nggak mau prihatin. Junono, funono, edan. Pengin jadi orang yang mulia nggak mau makaryo. Junono, funono, edan. Pengin jadi orang yang alim nggak mau ngaji. Junono, funono. Pengin jadi orang pinter nggak mau sekolah. Junono, funono. Wong lanang kepala rumah tangga pelompong arep-arep BLT sama PKH. Pelompong kedadar, lembarak, lemburu, ayo kepelesan kotor. Junono, funono. Jenengan lo yang bilang bukan saya. Maka anak kita yang sedang mondok di pesantren, anak kita yang sedang sekolah, yang sedang ta'alum cari ilmu, mudah-mudahan diberikan hasil makrasi dana, ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, bisa jadi yang qurrata a'yun, jadi anak yang berguna bagi agama nusa bangsa. Allahumma amin, Allahumma. Agak panas ya Bu, berarti ngajinya gak usah lama-lama ya. Panas tetap lanjut. Dijemur begini ikhlas? Betul? Gimana ya? Saya kasihan sama jenengan Bu, jadi nggak boleh egois, ngajinya nggak usah lama-lama. Ibunya jawab, wis bayar kono rasuwe. Ngarang maning. Sallu ala Nabi Muhammad. Tadi lagi membahas, oh iya, zamannya Abu Sofyan. Suami sama istrinya pelit. Ternyata Kanjeng Nabi membolehkan istrinya ngambil uang suami walaupun tanpa izin, tapi untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa tertunda. Beda cerita kalau buat beli gelang, buat macem-macem itu nggak boleh. Tapi kalau untuk memenuhi kebutuhan yang memang tidak bisa tertunda, suaminya pelit, maka ambil secukupnya. Begitu Nabi ngendika. Tapi suami kudu paham, suami kepada istri ada sedekah wajib. Wong lanang yang yasir itu wong lanang sugih. Contoh kaji catur, tadi lagi bahas kaji catur ya Bu. Apa beli baju jangan mampu. Sedekah suami yang paling baik kepada istrinya, ngecut kening istrinya 3 kali saben isuk. Berarti diperlukan seorang istri yang tiap harinya jadi perempuan yang thayyibah. Saya ulang, perempuan yang thayyibah, keluar rumah ke Arab-Araban, di dalam rumah ke Barat-Baratan. Keluar rumah sepantasnya. Kalau seksi khusus untuk suami di rumah, namanya perempuan thayyibah, perempuan wangi, harum sepanjang hari. Jangan kebalik, ayun aja pas mangkat muslimatan tok. Mangkat muslimat ngecelakan lancip ke celurit Madura, ngegincuan kandele kayak kelohan. Kali muslimatan udah terus orang gawa payung celakain blobor, persis kayak grandong. Berangkat kondangan cantik nang rumah ebrot. Suaminya kaget. Akhirnya pagi-pagi bukannya ibunya rapi, malah rewat-rewat gini nang lambene tekan kuping. Suami terus teriak-teriak isuk, ya Allah ma, kayak kepriwing gue dadi wong wadon. Sampai rewat-rewat gini nang lambene tekan kuping. Bocah durung didusi, teras serambi belum disaboni, pancen sampean wong wadon kaya assalamualaikum.
Kanjeng Nabi mengatakan perempuan yang dicintai oleh Rasul pertama wong wadon thayyibah, wong wadon sing wangi, harum sepanjang hari, keluar rumah sepantasnya, seksi khusus untuk seorang suami. Tadi ibune neng nang omah sing rajin, sing ayu, sing wangi. Habeng isuk walaupun belum mandi pakai daster, yang penting rambutnya udah disisir, pakai jilbab, antar suami sampai depan rumah. Soalnya suami kan mau berangkat ke kantor Kuala Lumpur. Ibu udah siap nih di depan pintu. Pas sudah cantik kok suami belum ngecup kening istri, ibu yang ngingetin, Pak, sodakoh. Karena suami memberikan sodako wajib kepada istrinya berupa membelikan baju, tentunya perhatian dan kasih sayang. Dimulai dari keluarga yang guyup rukun, senang loman, senang kawean, senang sodako, maka tentu sodako di masyarakat pun akan menjadi satu prinsip jadi keluarga. Soalnya di dalam kitab Usfuriyah, suaminya senang sodako tapi istrinya pelit. Akhirnya di akhirat istrinya di neraka hanya pakai secuil kain taplak. Dari mana berasalnya taplak kok bisa di neraka? Ternyata taplak bukan sembarang taplak. Memang tuh ibunya sang Fatayat dulunya amat sangat pelit, tapi ternyata pas beliau hajatan dia barang gawe ngasih souvenir oleh-oleh sama orang yang kondangan, ngasih oleh-oleh kepada orang yang kondangan, bentuk souvenirnya adalah taplak. Ikhlasnya cuma sodako taplak, sampai akhirat itu taplak dibawa gara-gara cuma ikhlas sodako taplak. Maka artinya saya ngomong begini, pengajian semeriah ini, pengajian semegah ini adalah atas nama suaminya di desa Cinta Damai, bapak-bapak suka sodako, dan dibantu ibu rumah tangga yang punya kesadaran senang sodako. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Saya di sini madep, ini madep timur saya. Panjenengan madep barat. Orang saya madep timur aja sampai keringetan, teleweran keringet, apalagi panjenengan yang langsung menghadap matahari. Ini yakin ngajinya sampai jam 5 sore. Ibu-ibu kuat? Sampai jam 5 sore kuat? Bapak-bapak sanggup? Bapak-bapak sanggup, ibu-ibu kuat, saya nggak ikutan. Dan nafsi-nafsi. Bercanda. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Maka Kanjeng Nabi mengatakan bahwa pengajian ini dalam rangka membasmi orang-orang yang pelit. Memang betul, semua elemen masyarakat ikut berjuang. Kenapa? Karena namanya pelit, kata Nabi, al-bukhlu minal aghnia. Wong sugih tapi pelit itu kena azab dari ngarsane Gusti Allah. Ada 10 orang yang kena bendu, bahasa Cilacap bendu. Bendu itu udah dibenci plus kena azab. Ada 10 orang yang kena azabnya Gusti Allah, akan saya sampaikan bahwa yang pertama, orang yang kena azabnya Gusti Allah, al-bukhlu minal aghnia. Saya ulang, al-bukhlu minal aghnia. Tulis. Ibu-ibu bawa buku enggak? Kebiasaan. Sebelah sono. Assalamualaikum. Ibu-ibu belakang bawa buku napa mboten? Bawa buku enggak? Udah enggak apa-apa, sebelah pojok. Bapak. Assalamualaikum. Bapak-bapak bawa buku napa mboten? Mboten. Bawa pulpen mboten? Ini aneh nih. Ini saya tanya betulan Pak, ulangi. Bapak-bapak bawa buku enggak? Enggak. Bawa pulpen enggak?
nggak bawa buku tapi bawa pulpen. Mana pulpennya? Gimana? Kejagongan. Pulpennya kejagongan. Waduh, sampai sini pikiran saya nggak nyandak, Pak. Yang nggak bawa buku pulpen nggak masalah. Saya nggak ada niatan ceramah, tapi niat kita adalah saling mengingatkan. Setuju? Sepakat? Orang yang kena azabnya Gusti Allah pertama, al-bukhlu minal aghnia, wong sugih tapi pelit. Saya mau tanya sama Pak Kades. Assalamualaikum Pak Kades Legiman. Paling enak nih manggil kepala desa Cinta Damai Pak Legiman. Pak Kades, saya mau tanya, jiwa pemilih di desa Cinta Damai ada berapa ribu orang? 1.900. Terima kasih informasinya Pak Kades. Pak Kades Legiman memberikan informasi jiwa pemilih di desa Cinta Damai kurang lebih 1.900 jiwa. Alhamdulillah. Ini buat gambaran Pak calon bupati Kaji Catur Bokar boleh piting. Bercanda lagi Pak Kaji, ya lo nggak enak ya. Ini buat gambaran saja. Dari 1.900 jiwa pemilih yang pelit wong 750. Saya ulang. Dari 1.900 jiwa yang pelit adalah 750. Walaupun lebih sedikit ketimbang jiwa pemilih, maaf ya. Dari 1.900 yang pelit wong 750, maaf, Islam tidak mungkin berkembang di desa Cinta Damai. Bahkan maaf, Cinta Damai tidak akan bisa jadi desa yang maju apabila banyak wong pelit. Soalnya pelit cara orang sini nyebutnya apa? Sama pelit. Bahasanya kitab Al-Bukhlu Mahlul Sifatil Insaniyah wa Isbatu Adadil Hayawaniyah. Pelit adalah membuang sifat dasar manusia dan digantikan dengan sifat hewaniah. Hewan punya sifat pelit, tapi kalau manusia lahir di dunia sudah dalam keadaan jiwanya suka ngasih, jiwanya loman, suka memberi. Bukti nyata, bapak-bapak kondangan, makanannya ternyata prasmanan. Bapak ngantri di depan, di belakang ada yang sama-sama ngantri. Walaupun gak saling kenal, karena bapak ngantri di depan, pasti bapak bilang sama yang belakang, maaf ya saya duluan. Walaupun gak kenal. Kenapa bisa begitu? Itu muncul karena manusia lahir di dunia dianugerahi oleh Allah jiwa suka ngasih. Apalagi ibu muslimat nih. Ibu muslimat rombongan kondangan, makanannya prasmanan, pasti mau saling menawarkan. Monggo Bu, panjenengan duluan. Ya enggak, wong jenengan ketua tim penggerak PKK, jenengan duluan monggo. Ya enggak, wong jenengan ketua muslimatnya, monggo jenengan duluan. Ya enggak, wong jenengan bulurah, monggo jenengan duluan. Ya enggak, wong jenengan bunyainya, monggo jenengan duluan. Ya enggak, wong lebih sepun jenengan, monggo duluan. Terus gitu. Itu jiwa manusia aslinya suka ngasih, loman, jadi orangnya nggak enakan. Maka ternyata pelit itu mahlul sifatil insaniyah wa isbatu adadil hayawaniyah. Pelit adalah membuang sifat dasar manusia dan digantikan sifatnya hewan. Hewan itu punya sifat pelit. Bukti nyata, pagi-pagi ibu ngempani ayam pakai beras segenggam, disawurkan ke ayamnya, makpiur, ayamnya terus pada pating kerubut, kepada kepingin makan semua, tapi nggak ada ayam yang ngucap monggo jenengan duluan, nggak ada. Karena memang orang yang pelit membuang sifat dasar suka ngasih dan digantikan dengan sifat hewaniah. Maka maaf punten,
Saya mau tanya, Bu. Assalamualaikum. Timun sekilo di Desa Cinta Damai harganya berapa? 10.000. Itu di pasar ya. Timun sekilo di pasar Cinta Damai harganya 10.000 rupiah. Ternyata ada orang panen timun jam 5 pagi. Si pelit datang tuh ke rumahnya yang lagi panen timun, niatnya mau beli timun. Datangnya barengi pas lagi panen. Panennya jam 5, beli timunnya jam 5 pagi. Bawa duit 100.000 satu lembar, cuman mau beli timun sekilo. Saya ulang. Assalamualaikum. Tanggane panen timun, mulai panen jam 5 isu. Si pelit teka gawa duit aku sana selembar, mung arep tuku timun sekilo guys. Apa tujuannya? Supaya ora ono jujur. Nggak cuman sampai situ. Di tempatnya bakul timun, si pelit ngomong, iya Allah, itu timun beesannya banyak banget. Ibu tahu timun beesan nggak? Timun afkiran pak, timun rodelan yang gak laku dijual, sing cendek bungkreten uleran melengkung cara cilacap beesan, cara sini sutiran bojone sutingan. Sutiran. Iya Allah, ikut timun sing sutiran banyak banget Bu, nggak dijual ya Bu. Sing lanceng beorat si lanceng besok kilo nang pasar 10.000. Masa kon sing bungkreten nuleran sing sutiran dijual, ini nggak laku Bu. Ibu mau apa ini timun yang sutiran? Ya apa-apa dibungkus. Pulang bawa timun sutiran 4 kilo derek, bawa duit atusan ewu selembar, beli timun sekilo belum ada kembaliannya. Apa akhirnya bakul timun ngucap, Bu masih pagi belum ada kembalian, monggo ini uangnya 100.000 dibawa mawon gak apa-apa, besok kalau ketemu di sarutang kadar kalau tanggap perek iki. Besoknya pagi si pelit datang lagi mau niat nyarutang, tapi gawa duit atusan ewu iku maning. Terus begitu sampai 4 bulan. Akhirnya bakul timun ngucap, Bu besok gak usah kesini gak apa-apa, saya udah ikhlas timun dulu cuma 5.000 10.000 maning boten napa-napa kok ikhlas boten dibayar. Finish tujuannya wong pelit. Boro-boro tetangga dagang pingin ngarisin, tetanggane dagang malah kepingine melu bati. Jenengan sengit karo wong pelit boten? Sengit karo wong pelit boten? Jangankan sampean, wong pelit karo wong pelit iku padha-padha sengit. Karena nggak saling menguntungkan, maka panjenengan hari ini membuktikan warga Desa Cinta Damai adalah orang yang suka sodako. Alhamdulillah. Nyatane pengajian semeriah ini saya jauh-jauh dari Cilacap datang, langsung mabur terbang ngering Cinta Damai. Kabeh difasilitasi oleh panitia, sampai saya dijemput datang ke sini oleh panitia, oleh Bapak Kaji Musyarraf dan rombongan panitia Banser Barangan, sampai datang ke sini dengan sehat walafiat, dan nanti malam masih dilanjut di desa Beringin Sari. Beringin Lestari. Sebelah mana desanya? Sebelah? Di sana. Ini saya tanya temenanan, ibu-ibu udah lagi kipasan, astone nggak mau ngacung. Jadi saya tanya, Beringin Lestari sebelah mana? Cuma jawab gini.
Musyawarah. Kalau begini berarti enggak naik. Yang pertama, al-bukhlu minal aghnia, wong sugih tapi pelit kena bentuk saking ngarsane Gusti Allah, na'udzubillahi min. Yang kedua, kena bentuk diazab oleh Gusti Allah, yaitu orang-orang yang al-kibru minal fuqara. Saya ulang, al-kibru minal fuqara, melarat tapi sombong. Ya Allah, sing sugi pelit, sing melarat. Saya mau tanya, assalamualaikum. Maaf nih, maaf. Wong sugih kok sombong, mungkin nyombongin hartanya. Wong ayu kok sombong, mungkin nyombongin cantiknya. Ada orang punya pangkat kok sombong, mungkin nyombongin jabatannya. Lah wong melarat sombong itu nyombongin apa nih? Nyombongin melarat tuh. Bentar, saya tanya sama sebelah kiri. Assalamualaikum. Maaf nih Bu, orang sombong itu namanya su'ul adab, karena sombong itu hanya boleh dimiliki oleh Gusti. Ana wong sugih sombong mungkin nyombongin hartanya. Ada orang cantik sombong mungkin nyombongin rupanya. Ada orang punya jabatan mungkin nyombongin jabatannya. Ada orang pinter, na'udzubillah min dzalik, mungkin nyombongin ilmunya. Tapi wong melarat sombong ki nyombong apa nih? Nyombong melarat. Wong melarat sombong nyombong melarat. Bentar. Ya boleh. Begini buat contoh. Ini buat contoh aja. Bendahara pengajian bilang, Bapak Ibu, alhamdulillah saya Kaji Musyawarah ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah pengajian hari ini sudah terkumpul dana 60 juta. Alhamdulillah ya Allah. Itu duit dari mana saja Pak Kaji Musyawarah? 60 juta ini alhamdulillah 40 juta adalah dari warga masyarakat Desa Cinta Damai. Yang 20 jutanya alhamdulillah ada mantan bupati ngasih sodako dari kantong pribadi. Mantan bupati tuh nggak tahu tuh mantan bupati mana. Ya jangan cuman kampar. Pak Haji Catur senyumnya udah sumringah banget. Pantesan tadi pas ditarikin sodako udah gak ngasih lagi Bu. Saya udah ngasih kemarin. Maaf ya Pak, saya matanya gak mata elang. Jadi liatnya ke sono, matanya ke sono. Ini cuman buat gambaran ya, moga-moga betul kemarin ngasih 20 juta Pak Haji Catur. Masya Allah, senyumnya agak mencurigakan. Ini cuma buat gambaran. Iya Bapak Ibu, jadi 60 juta ini yang 40 juta dari warga Cinta Damai, yang 20 jutanya alhamdulillah ada calon bupati dan mantan bupati yang ngasih 20 juta. Panitia yang lain tanya, hah, anak singa 20 juta itu dana pribadi Pak Haji Musyawarah? Iya, itu dana pribadi. Ya Allah, Pak Haji Musyawarah nanti kalau ketemu sama calon bupatinya sampaiin ya rasa terima kasih kami warga Cinta Damai sama calon bupati ataupun mantan bupati. Moga-moga rezekinya yang barokah, gone nyalon moga-moga dekadadean jadi bupati Pingpindo. Tapi teman 20 juta. Iya. Pak Haji Musyawarah lagi menjelaskan begitu, tiba-tiba ada yang nyetuk. Memper awe 20 juta. Jenenge bupati kan tunjangannya akeh. Kalau gaji mah nggak seberapa. Wong gaji bupati sebulan baik Jawa maploknya mumpuni sepanggung. Lebih bupati bisa ngedetake karena tunjangannya banyak. Kalau saya yang jadi mantan bupati ngasihnya nggak cuma segitu tuh. Ngasihnya bisa lebih
malah 3 kali lipat. Jarane mantan bupati nembe belingi awe 20 juta. Kalau saya yang jadi mantan bupati ngasih gitu mah kecil. Maaf loh, yang ngomong begitu itu namanya al-kibru minal fuqara ismailu sodakora. Nanya karo sing lagi awe al-kibru minal fuqara. Larat tapi sombong kena azab dari Gusti Allah. Kenapa? Coba yang ngasih sodakoh denger sekuping-kuping kan sakit hati. Oh, jadi warga cinta damai dikasih sodakoh 20 juta kebenaran. Oke kalau begitu ngesuk nek yang ditarikin ning megah aku awe. Keluarga liane berpirang-pirang kok dhewe 20 juta dipadak-padakna karo bos sawit. Ya 20 juta bisa nggo meragati anakku nang pesantren. 20 juta kena nggo bayar listrik bengi. Dhewe 20 juta ora terima kasih. Ya. Ngesuk saya ditarikin sedekah saya enggak ngasih lagi. Akhirnya apa? Putus semangatnya sang pemberi sedekah. Kan tadinya lagi semangat, akhirnya langsung lemporok. Pupus semangatnya. Orang yang punya jiwa al-kibru minal fuqara, wong larat tapi sombong kena bentuk, kena azab dari Gusti Allah karena mematahkan semangatnya orang yang sedang ibadah. Wong sugih ibadah pakai hartanya, orang yang alim ibadah pakai ilmunya, kita orang awam beribadah pakai jiwa raganya. Ada agnia, wong sugih ngasih sedekah niat buat ibadah, langsung diomong serta merta begitu, putus semangatnya. Cara Cilacap mungkred. What is a mungkred? Mengkeret beda maknane Bu Sartina. Ngarep dewek salah pahaman. Mungkret itu lagi semangat membara, tertiba langsung ditegur, akhirnya semangatnya langsung patah. Cara Cilacap nyebutnya mungkred alias mungkek bin mutung. Bukan mutung kasarung pak, mutung tok. Namanya mungkret, lagi semangat terus patah semangatnya, mungkret. Tapi kalau mengkeret anu barang tawa terus cendek. Dari tadi jelasin macem-macem gara-gara mungkret karo mengkeret. Hilang kabeh gue ngaji tadinya. Tuh yang diinget-inget jangan mengkeretnya Bu. Saya takut kalau ada yang gak ikut berangkat ngaji tanya sama Bu Sartina. Bu Sartina ngaji yang mumpuni dapat apa? Mengkeret. Saya dimarahin sama Pak Kiai. Mungkret putus semangatnya. Maka yang kami harap adanya warga masyarakat cinta damai pengajian, Banser semangat, Muslimat semangat, GP Ansor semangat, kepala desanya aja mendukung. Maka kiranya belum bisa ngasih sodakoh, ya jangan menjelek-jelekan yang sedang berjuang. Betul? Betul? Maka kami harap, Pak Kepala Desa pun berharap, warga masyarakat semuanya yang namanya jadi warga cinta damai, ya ayo damai kita cintai, cinta damai supaya guyup rukun tekan dunia akhirat. Allahumma amin, Allahumma. Ngomong-ngomong jam berapa Bu? Jam berapa? Jam 2. Jam 2? Oh jam 2. Jam 2 waktu Indonesia cinta damai. Oh jadi kalau di cinta damai jamnya mundur. Oh berarti cinta damai pada pinter, langsung dipinterin. Tadi saya naik jam 2 lebih seperempat dan ini udah jam 4 kurang seperempat guys. Anak gimana nih ya Pak Kepala Desa, mau lanjutnya nih? Oh ya panitia Pak Haji Musarraf gimana nih? Mau lanjut nggak? Lanjut Pak Haji? Dikosor. Gimana
gimana ceritanya dikosor? Ayah sholat asarnya dikosor. Nah itu udah azan Pak. Emang jenengan perjalanannya dari rumah berapa kilometer? Sholatnya dikosor. Iya, nggak ada 85 kilometer Pak Sarmin. Itu suara belum azan ya? Sini azan asarnya jam berapa? Jam 4. Berarti ini lanjut. Munggah jam 2:30. Mudun jam 5. Aku tidak bisa membayangkan amplopnya dawane kaya apa. Enggak maksudnya pahala nih sentawa. Amin Allahumma. Karena kemauan dari masyarakat cinta damai saya lanjut. Di dalam kitab Rumiyah katanya dilanjut. Di dalam kitab Rumiyah zamannya Sayyidina Abu Bakar ada manusia meninggal dunia, wafat, mati alias meninggal. Gimana ceritanya jadi modal? Setelah wafat itu jenazah dirawat kayak mayit zaman sekarang Pak, dimandiin, dikasih kapas, ada nasar. Hormat ada nasar dulu Bu. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan umur sampai asar menikah. Mudah-mudahan umur kita adalah umur yang manfaat. Duduk kita adalah duduk yang membawa barokah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Salatnya wajib, ngajinya wajib. Menjalankan wajib tapi menyepelekan wajib itu namanya menurut kitab Sulamut Taufik disebut murtad khofi. Apa itu murtad khofi? Orang yang setengah hilang imannya. Contoh, puasa Ramadan tahun kemarin punya utang, sampai masuk besok Ramadan kok itu utang yang dulu belum dikodok, belum disarutan, maka jenengan didapati namanya murtad khofi, orang yang setengah murtad. Gegara utang yang dulu kan kewajiban disarutan, sampai masuk Ramadan besok kok belum disarutan, maka jatuh hukumnya murtad khofi. Bagaimana cara bertaubatnya? Cara bertaubatnya adalah selesaikan dulu Ramadan tahun ini umpamanya. Ini kan masih ada kesempatan waktu. Umpamanya kok sampai Ramadan besok lupa belum disarutan, maka Ramadannya dilaksanakan dulu utang puasa Ramadan yang tahun ini. Nanti setelah Ramadannya usai, jenengan ingat dulu yang tahun kemarin utangnya berapa hari, umpamanya seminggu, maka di luar bulan Ramadan nyarutang dulu utang yang tahun kemarin. Caranya adalah pertama ngucap 2 kalimat syahadat. Habis ngucap 2 kalimat syahadat, utangnya 7 hari, maka nyarutangnya 7 hari. Mau langsung dilanjut utang yang tahun sekarang, tentu namanya perempuan masih usia subur kan, maaf ya mas, datang bulan umpamanya, maka sarutan utang yang tahun ini. Jadi yang disarutan umpamanya tahun kemarin belum, maka harus disarutan terlebih dahulu.
Maka memang tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa supaya cepat-cepat nyarutang kodok itu tidak ada. Tapi lebih baik, lebih panjenengan aman ketika ada kesempatan waktu sehat punya utang kodok mending disarutan terlebih dahulu. Khawatirnya terjadilah murtad khafi, bok sampai terjadi seperti itu. Demikian pula ngajinya wajib, sholatnya wajib. Menjalankan yang wajib tapi menyepelekan wajib itu juga namanya dosa besar. Maka karena yang sedang di sini sudah mendengar suara adzan asar, monggo panjenengan niat sholat asar sekarang di dalam hati, monggo. Kenapa kok niat sholat asarnya sekarang? Supaya kita tidak dinilai oleh Allah menyepelekan hal yang wajib. Tentunya nanti kalau udah sampai rumah, panjang istirahat bentar duduk, langsung ambil wudhu melaksanakan sholat asarnya. Karena kita datang di sini tidak ada niatan sedikit pun untuk menunda-nunda waktunya sholat. Karena ngaji seperti ini kan nggak tiap hari ya Bung ya. Maka mari panjenengan nanti tetap disiplin melaksanakan sholat agar kita datang di sini tidak dinilai menyepelekan hal yang wajib. Mudah-mudahan dosa kita semua diampura oleh Gusti Allah. Datang di sini karena niat yang baik, yaitu di majelis ilmu, majelis zikir, mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Marhaban bil qaili adla, marhaban bis salati ahlan wa sahlan. Kata kitab Nasaihul Ibad, diucaplah doa marhaban bil qaili adla, marhaban bis salati ahlan wa sahlan ketika mendengar kalimat suara adzan. Artinya falahu alfa alfi hasanah, yang mau mendengarkan adzan dengan seksama, dengan hikmat, maka falahu alfa alfi hasanah, beribu-ribu kebaikannya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ini mau lanjut tapi udah adzan asar Bu. Insya Allah cukup nggih? Cukup nggih? Lanjutnya nanti di Beringin Lestari. Betul? Jauh? Dekat ya? Alhamdulillah dekat. Insyaallah saya dari sini istirahat sebentar di dalemi pun Pak Panitia, kemudian langsung lanjut ke Beringin Lestari. Alhamdulillah ini memang safari dakwah saya di Provinsi Riau. Padahal kemarin awal Januari sudah bareng Pak Gubernur Riau masih di Provinsi Riau, dan alhamdulillah dilanjut lagi di hari ini, udah dari kemarin dan masih lanjut sampai besok hari. Mudah-mudahan saya sowan di sini dengan tidak ada niat mulang panjenengan, tapi niat kita adalah saling mengingatkan. Inilah kami panitia PHBI Desa Cinta Damai. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya yang telah berjuang luar biasa, mulai dari musyawarah sampai pengajian hari ini terlaksana. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur yang manfaat, yang barokah, diberikan zuriat yang solih-solihah, warga masyarakat yang ahli ibadah, masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Sebentar ada informasi dari panitia, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Jangan pulang dulu, akan diimami doa, nanti akan diimami langsung oleh Romo Kiai untuk rasa takdim saya santri kepada para masyayikh. Yang pertama Bapak Haji Catur beserta rombongan purna jabatan jadi bupati di Kabupaten Kampar. Terima kasih hadir langsung Pak Bupati. Mudah-mudahan segala hajat Bapak mantan Bupati Bapak Haji Catur dijabah oleh Gusti Allah, hajat yang punya niat tujuan yang baik untuk kemaslahatan warga masyarakat Kampar. Amin Allahumma. Berikutnya Pak Camat, terima kasih hadir langsung bersama kami warga Cinta Damai, Bapak Kapolsek yang telah melaksanakan sholat asar, matur sumasun sangat beserta anggota. Lagi sholat asar aku lagi ngerokok dulu.
Terima kasih beserta anggota Badar Ramil yang mewakili, tentunya Bapak Kepala Desa, Bapak Legiman, terima kasih, Bapak Haji Musyarof beserta keluarga besar panitia Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama di Desa Cinta Damai. Mudah-mudahan rencang-rencang panitia selalu diberikan hirah semangat ibadah untuk menghidupkan semangat ibadah di Desa Cinta Damai. Allahumma. Segala kekurangan dan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan dan mohon didikan. Setelah doa usai, mudah-mudahan panjangan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimani oleh Romo Kiai Sumangga. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kepada Ustazah Mumpuni atas tausiahnya pada siang hari ini. Baiklah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Jadi semoga mudah-mudahan apa yang kita tanam pada bulan Rajab dapat kita panen pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, acara yang selanjutnya yaitu adalah doa kepada Bapak Kiai, kami persilahkan. Nanggung 8 menit nih. Nanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah semuanya, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pertemuan pada sore hari ini di majelis ilmu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Illahilladzi mustafa wa bina syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad syudil awalin wal akhirin wasallim wa taqabbal masyidat Rasulillah Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan amin hamdan yuwafi ni'mah wa tuhiyu masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wa an sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lana dzunubana wa qadana kullaha. Allahumma ighfir li walidina warham kama rabbana syihara wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birrahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tu'jina jami'al afat wa taqina jami'al hajat wa tuqrina min jami'i syai'at wa tarfa'na bi darajat wa tuqallina bi kasalah hayat min jami'il khairati fil hayati wa matalana innaka alim qadir. Allahumma tina siratal mustaqim siratal anbiya'i mursalin. Allahumma tina nabil iman. Allahumma tina nabil islam. Allahumma tina
lana bi husnul khotimah wa na'udzubika min syurril khotimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa yudatan fil mina wa barakatan fi rizqina wa taufatan qabla mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil mautina wa nasatan minan nar wa ma'afa'idal hisab. Allahumma barik lana fi rajaba wa balina syabana ramadana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannatal amal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tarakatil al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, sebelum ditutup oleh pembawa acara, kami selaku pengurus PLBI dan selaku yang pengumpulan dana infak tersebut, alhamdulillah syukur mendapatkan dana berjumlah 32.510.000. Diucapkan terima kasih atas bantuan infaknya, dan insya Allah sebagiannya akan dibantukan untuk anak yatim dan piatu. Terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah acara tablik akbar pada siang hari ini. Saya Juwita Ramadan Dan saya Ramadhani sebagai Master of Ceremony pada acara tablik akbar pada hari ini pamit undur diri. Burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jempolnya tuh 2. Oke, gantian Pak Kades sama Pak Bupati. Video aja. Mana? Panitia. Hah? Oh, nggak ketemu lagi. Oke. Ya, Mas. Karena apa? Oh, dia sama kan kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kullu yawma ida yawma qali hayyal qaimana. Kullu ida yawma qali hayyal qaimana. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan.